Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sanugraha. Di sini saya akan mengerjakan tugas ke-23, yaitu melanjutkan event lomba baca puisi dalam waktu 40 hari membaca sebuah novel karangan Boy Chandra, Sepasang Kekasih yang Belum Bertemu, yaitu hari pertama dengan judul Hari Pertama di Pulau Sikuai. Langsung saja. Hari pertama di Pulau Sikuai. Kemarin, Ivandi sudah sampai di Padang. Dari seminggu yang lalu, aku telah menyiapkan semuanya sendiri. Karena dua temanku yang lain, Arif dan Wita, sibuk dengan pekerjaan mereka sebagai orang kantoran. Akulah yang harus menyiapkan segalanya. Aku yang mengatur semuanya. Hari Sabtu ini, berbekal informasi yang sudah kukumpulkan 2 minggu terakhir, aku siap membawa Ivandi, Arif, dan Wita. Pagi, sekitar pukul 8, aku sudah menunggu di tempat yang telah kami sepakati untuk bertemu. Aku dan Ivandi datang beberapa menit sebelum jam 8. Kebetulan, Ivandi menginap di kosku, jadi kami berangkatnya bareng. Berbekal informasi dari teman satu kosku yang pernah ke sana, aku merasa yakin bisa paham semua yang harus kami lakukan. Kata Fikra, aku harus mencari penduduk yang biasa mengantarkan wisatawan ke Pulau Sikuai dengan perahunya. Namanya Pak Ali. Menit aku dan Ivandi menunggu di gerbang kampus Universitas Negeri Padang. Namun, Arif dan Wita belum muncul juga. Sebenarnya, aku paling malas dengan orang yang telat, karena aku sendiri memang tidak suka telat. Kok mereka lama ya? Tanya Ivandi. Mungkin Wita tandanya kelamaan. Dugaanku bukan tak beralasan. 4 tahun lebih kenal dengan perempuan yang satu itu. Aku tahu betul karakternya. Dia ratu dandan, padahal kami hanya ingin pergi ke pulau, bukan ke mall. Sembari menunggu Wita dan Arif, aku meminta izin pada Ivandi untuk menelponmu. Aku ingin mengabari kalau aku akan berangkat ke Pulau Sikuai dan sesuai rencana kami akan bermalam di sana. Segala perlengkapan sudah aku siapkan. Halo, suaramu terdengar parau di balik sana. Kamu baru bangun? Tanya aku. Iya, kan weekend. Aku hari ini nggak kampus. Terdengar kamu berusaha konsentrasi menjawab pertanyaanku. Kamu udah mandi? Aku sudah di depan kampus, lagi nungguin teman. Hari ini aku ingin ke Sikuai. Jadi juga perginya. Berapa orang? Ada perempuan? Pertanyaanmu yang terakhir dengar curiga. Iya, ada 4 orang, jawabku. 2 pasang. Kamu semakin curiga. Kamu itu ya, baru bangun sudah menduga-duga hal yang aneh-aneh. Jadi benar 2 orang. Jelas. Kali ini kamu benar-benar curiga. Enggak lah. Sahabat aku semua kok. Aku menjelaskan kepadamu. Sungguh aku tak ingin kamu berpikir yang aneh-aneh tentangku. Berangkatnya jam berapa? Tanyamu. Rencana awal jam 8, tapi ini sudah hampir jam 9, belum juga ngumpul. Aku menatap jam tanganku. Selama aku di sana, kemungkinan kita nggak bisa berkomunikasi. Di sana nggak ada listrik. Kemungkinan baterai ponsel hanya bisa bertahan sampai besok pagi. Iya, nggak apa-apa. Aku juga mau antar mama belanja ke pasar. Mau belanja masak lagi. Kamu hati-hati ya. Jangan sampai hatinya tertinggal sama Putri Duyung di Pulau Sikuai. Jawabku, memotong kamu yang terdengar berpikir. Iya, Pulau Sikuai. Ya enggak lah sayang. Kamu mandi Ki. Siap komandan. Aku menutup telepon. Dari jauh ternyata Ivandi memperhatikanku. Entahlah, apa dia menguping atau hanya sekedar melihat aku menelepon. Aku mendekat ke arahnya. Cewek baru ya bro? Ternyata benar, Ivandi menguping. Iya, jawabku singkat. Anak mana? Kekepoannya berlanjut. Anak Medan. LDR. Sudah pernah bertemu? Belum pernah bertemu. Haha, ternyata lo masih gila aja ya. Aku hanya tersenyum. Aku tahu dia akan berpikiran sama dengan yang lain. Dia akan menganggapku gila hanya karena aku mencintaimu, meski kita belum pernah bertemu.
Beberapa menit kemudian, Wita dan Arif datang. Aku sengaja tidak bertanya kenapa mereka telah datang. Aku hanya mengajak supaya kami. Setelah melewati jalan di jalur bungus, akhirnya kami sampai di pinggir pantai di daerah Sungai Pisang. Aku menelepon Pak Ali dari nomor yang diberikan oleh Fikra. Ternyata rumah Pak Ali hanya beberapa puluh meter dari tempat kami berdiri. Dia melambaikan tangan kepada kami. Pak Ali tinggal di rumah papan berukuran kecil, bahkan sangat jauh dari kata sederhana. Hanya berdinding papan, kira-kira hanya berukuran 4 kali 4 meter. Istrinya mempersilahkan kami untuk beristirahat sebelum berangkat menyeberangi lautan. Istri Pak Ali perempuan yang ramah. Menatap pantai membuatku teringat akan kamu, Wulansari. Karena kamu suka pantai, aku selalu membayangkan suatu hari nanti kita akan menghabiskan senja dengan berjalan di sepanjang pantai. Entah di pantai mana. Yang pasti, aku ingin menikmatinya bersamamu. Aku berjalan sendiri menuju pinggir pantai yang hanya berjarak sekitar 10 meter dari rumah Pak Ali. Mendekat, melihat kondisi perahu yang akan kami naiki nanti. Teman-temanku yang lain beristirahat di rumah kecil Pak Ali. Mereka sepertinya terlihat lumayan lelah. Jalan menuju tempat ini lumayan rumit, apalagi sejak memasuki persimpangan menuju Sungai Pisang ini. Jalan yang kami tempuh hanya tanah berbatu, sama sekali tidak beraspal, seperti jalan menuju ladang. Namun, entah kenapa banyak orang yang mau melaluinya. Selain penduduk lokal, saat kami menuju ke sini, ada 2 rombongan lain yang beriringan, meski tak bertanya. Saat duduk di rumah Pak Ali, aku sempat mengobrol dengan istrinya tentang pulau-pulau yang ada di sekitar laut di hadapanku ini. Istri Pak Ali sebagai penduduk asli daerah ini paham betul sejarah tentang pulau-pulau yang berada di sini. Ada 3 pulau yang diceritakan detail kepadaku. Pulau yang berada di sebelah kiri itu namanya Pulau Setan. Iya, aku juga berpikir seram saat mendengarnya. Konon, itu adalah pulau yang tidak dihuni oleh siapapun. Katanya sih, yang menghuni adalah makhluk halus. Aku lumayan percaya, karena terlihat Pulau Setan hanya pulau yang berbentuk kapal terbalik dan berupa batuan keras. Hanya ada tumbuhan kecil di sana. Mungkin dinamai Pulau Setan karena terjal. Tak ada pantai berpasir di pinggirnya, hanya ada tebing bebatuan. Di depan Pulau Setan ada Pulau Pasumpahan atau Kutukan. Kabarnya pulau ini adalah pulau yang terbentuk akibat kutukan seorang ibu kepada anaknya. Ya, sekilas legendanya mirip kisah maling kundang. Namun, yang menarik dari cerita istri Pak Ali adalah di Pulau Pasumpahan ada batu yang menyerupai kuali dan peralatan dapur lainnya. Itu adalah benda-benda yang menjadi batu bersama kutukan sang ibu pada lelaki itu. Dan istri Pak Ali meyakinkan bahwa kisah itu adalah kisah nyata. Pantainya yang jernih dengan pasir yang putih sangat terlihat indah. Di balik Pulau Pasumpahan ada Pulau Sikuai, tempat yang akan kami tuju. Dari sumber cerita yang sama, Sikuai artinya orang yang sedang berteriak-teriak. Menurut ceritanya, di Pulau Sikuai, dulu orang-orang suka berteriak untuk berkomunikasi dengan temannya yang sedang berada di pulau lainnya di sekitar itu. "Woi, ngapain di sana? Yuk kesini ikutan berdoa. Kita mau berangkat," Arif memanggilku. Aku berjalan menuju mereka. Kami berdoa sebelum memulai perjalanan. Setelah doa selesai, aku dan yang lainnya naik ke atas perahu. Meski bukan perahu dayung dan sudah bermesin, aku masih merasa khawatir. Jujur saja, ini kali ketiganya aku menyeberangi laut. Pertama, dulu waktu masih SD, aku pernah menyeberang di Teluk Bayur bersama rombongan. Jalan-jalan tahunan sekolahku ke Pulau Putih. Aku menamainya Pulau Putih karena hanya ada pasir putih di sana. Tak ada tumbuhan sama sekali.
kedua kalinya menyeberang Selat Sunda dengan kapal yang lumayan besar, dan aku yakin itu aman. Meski tetap saja aku khawatir, walau menyukai pantai, aku bukan orang yang terbiasa menyeberang lautan. Dan kali ketiganya adalah hari ini, di atas perahu yang sedang kunaiki saat ini. Namun, aku berusaha terlihat tenang. Ditambah Pak Ali, kami mulai membelah lautan. Meski masih memiliki perasaan deg-degan, aku berusaha menikmati pemandangan yang disuguhkan laut. Airnya yang biru, bening, tanpa dasar itu terlihat menenangkan. Riak gelombang yang tidak lumayan besar membawa perahu kami melaju dengan tenang. Aku menatap pulau-pulau yang kami lalui. Di Pulau Pasumpahan, beberapa orang sempat menyoraki kami. Sepertinya mereka mendirikan tenda di sana. Sewaktu kami lewat, mereka sedang memancing di pinggir pantai. Memang biasa mengantar tamu sendirian ya Pak? Tanya kepada Pak Ali untuk memecahkan rasa khawatirku. Kadang ada teman, tapi sendiri juga sering, jawab Pak Ali. Sudah berapa lama melaut Pak? Sudah 28 tahun. Mendengar jawaban Pak Ali, aku sedikit mulai tenang. Ya, setidaknya dia sudah hafal bagaimana riak gelombang di laut yang kami lalui. Aku kembali fokus pada pemandangan pulau-pulau yang berada di sepanjang jalur kami menuju Sikowai. Dalam kepalaku, sungguh aku benar-benar mengajakmu ke sini, Wulan. Kamu pasti senang melihat pantai yang ada di sini, kata istri Pak Ali. Pantai di sini kabarnya tak kalah dengan pantai yang ada di Bali. Aku hanya mengiyakan. Aku pun belum pernah ke Bali. Namun, dari foto-foto yang aku lihat, memang pantai di sekitar pulau-pulau yang ada di jalur Sikowai ini memang tak kalah indah. Penuhi khayalan bersamamu, aku merasa seolah-olah kamu ada di sini. Kurang dari 20 menit, mataku sudah tertumpu di sebuah pulau dengan pantai berpasir putih. Itu namanya Sikowai, kata Pak Ali. Aku terkagum dengan pemandangan yang ada di sepanjang pantai. Namun, ada sedikit yang janggal saat kami sampai di sana. Bangunan berupa penginapan sudah hancur berantakan. Sebenarnya, aku tidak heran, karena itu juga telah diceritakan oleh Fikra sebelum aku berangkat. Hanya saja semuanya di luar apa yang kupikirkan. Sangat miris melihatnya. Aku turun dari perahu. Kurasakan air pantai begitu sejuk. Teman-temanku juga ikutan turun. Kami yang laki-laki berkemas barang bawaan yang berat, sedangkan Wita membawa barang yang ringan. Kami sampai di sana sekitar pukul 1 siang lewat. Sebelum mendirikan tenda, kami sempatkan dulu berfoto-foto. Kata Wita, dia mau upload ke media sosial dulu sebelum baterai ponselnya habis. Aku mengikut saja. Beberapa orang sudah berada di sana sebelum kami datang. Foto-fotonya nanti saja yuk, kita diriin tenda dulu. Aku mengajak yang lain untuk mendirikan tenda. Kami akan bermalam di sana. Tentu harus menyiapkan segala hal yang dibutuhkan. Habis itu kita mandi, makan, lalu mancing. Aku membujuk mereka yang belum juga berhenti berfoto ria. Ikan tenda. Hari terakhir di Pulau Sikowai. Wulan, sungguh ini pantai yang sangat indah. Pasir yang putih di pinggirnya ditumbuhi oleh pohon kelapa yang menjulang, air pantai yang bening, karang dan ikan-ikan kecil berwarna-warni yang bersembunyi di antaranya. Setelah mendirikan tenda, aku mengempaskan diri ke pantai, membiarkan tubuhku diselimuti oleh air yang terasa asin itu. Sesekali airnya masuk ke mulutku. Sebentar lagi senja datang, dan aku masih betah berenang. Tadinya bersama 3 temanku yang lain, sekarang hanya aku sendirian berenang di sini. Entahlah, mungkin ini norak, tetapi sungguh ini menyenangkan. Airnya tidak lengket sama sekali.
tak sama dengan air laut yang berada di pantai belakang kampusku. Airnya keruh dan lengket di kulit. Lagi-lagi aku membayangkan kamu ada di sini bersamaku. Kita berenang berdua di tepi pantai yang airnya tidak begitu dalam ini. Lalu menyelam berdua memperhatikan ikan-ikan kecil dengan keindahan yang menakjubkan. Aku tahu sebagai perempuan penyuka pantai, kamu pasti akan senang dan sebentar lagi senja datang bulan. Kamu pasti bisa membayangkan apa yang bisa kita lakukan di bawah senja di pulau kecil dengan pantai yang indah begini. Iya, aku yang melingkari tubuhmu dicemburui air laut. Biarlah, aku ingin menikmati waktu bersamamu. Mungkin aku ingin berenang sampai tengah malam, menatap matamu di antara remang cahaya bulan. Seperti aku memang menghayal. Semua itu tak mungkin terjadi saat ini. Kamu jauh di sana dan aku berada di sini. Boy, udah berenangnya, makan dulu. Katanya mau mancing ikan. Wita menyorakiku. Iya, 5 menit lagi. Beberapa menit kemudian, aku keluar dari air, lalu mendekati mereka yang sedang menikmati makanan. Wita memang jago kalau untuk soal masak. Dia sengaja membawakan ikan yang sudah dibumbui dan bisa langsung dibakar. Ivandi dan Arif sudah memasaknya. Kali ini aku tinggal makan dan menikmati saja. Keringin badan dulu. Arif mengacukan tangannya melihat aku yang segera ingin mengambil ikan yang masih berada di atas bara api itu. Aromanya begitu menggodaku. Iya, habis lapar, jawabku. Lalu pergi mengeringkan diri dengan handuk. Setelah menikmati ikan bakar masakan Wita, aku segera mengambil pancingan. Arif dan Wita lebih memilih mengabadikan momen mereka di sini daripada ikut memancing denganku. Aku dan Ivandilah yang memancing. Kami memancing di ujung dermaga yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Aku teringat kata seorang nelayan yang tadi sempat berbicara banyak denganku, perihal kenapa pulau yang indah ini bisa semiri sekarang. Menurut nelayan yang aku temui di dermaga, setelah aku mendirikan tenda tadi, pulau ini dibangun tahun 1994, Dek. Dulunya sih bagus banget, tapi sekarang sedang bermasalah. Kabarnya ini masalah internal pemilik pulau. Tapi sayangnya, orang lain malah mencuri dan menghancurkan aset yang ada di sekitar pulau ini. Lihatlah, rumah-rumah itu sudah dirusak. Mereka bawa pulang dan dikasihkan ke anak istri mereka. Itu otaknya di mana? Aku bisa melihat kekesalan bapak tersebut sebagai nelayan yang mencari ikan di sekitar pulau ini. Dia merasa jengah dengan perilaku perompak pulau ini. Aku hanya mengangguk kepadanya. Aku juga tak tahu kenapa bisa begini. Namun, satu yang harus kita waspadai adalah saat dua orang sedang bermasalah, selalu ada orang ketiga, orang keempat, dan orang kesekian yang akan memanfaatkan momen itu. Perihal pulau ini, saat pemiliknya sedang bermasalah, ada oknum yang malah memanfaatkan momen dengan menjarah isi pulau. Ternyata ikan di bawah laut sana menggigit umpanku hingga habis tak tersisa. Aku sedang disibukkan oleh pikiranku tentang keadaan pulau ini. Tiba-tiba sesuatu terpikirkan olehku. Aku kesini kan pergi liburan. Kenapa malah memikirkan keadaan pulau ini? Terkadang kita memang tak harus mencampuri urusan orang lain. Kita butuh waktu untuk memikirkan diri kita sendiri dan apa yang mereka memang harusnya kita nikmati, karena tidak semua urusan orang lain tentang mengajarkan menjadi egois, tetapi tentang bagaimana bisa menempatkan diri sesuai dengan yang seharusnya. Aku hanya wisatawan di pulau ini dan memang seharusnya aku berwisata. Aku memilih melanjutkan kegiatan memancingku bulan. Sekarang hanya sendiri. Ivandi seperti bosan dan memilih ikut berfoto dengan teman-temanku yang lain di atas bukit batu yang berada tepat di belakangku berdiri. Memancing ikan adalah perihal melatih kesabaran. Ini membuatku menjadi berpikir, apa mungkin hubungan kita seperti hanya kegiatan memancing? Kita melatih kesabaran dengan terus menunggu waktu untuk bertemu.
seperti hal memancing ikan. Mungkin akan mendapatkan ikan, atau mungkin umpan pancing itu hanya akan habis terseret arus laut. Apa kita juga hanya akan habis sisa waktu? Aku menggulung tali dan tali pancingku sepertinya memancing membuat aku memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Aku tidak ingin kita hanya sia-sia menunggu waktu untuk bertemu. Aku pikir aku harus menikmati suasana pantai ini, menikmati hembusan angin, dan memperhatikan apa saja yang berada di sekitar laut. Semua itu akan lebih baik untuk pekerjaanku sebagai penulis. Merekam setiap perjalanan dengan mata akan membuatnya kembali bisa ditayang ulang dengan ingatan saat menulis nanti. Aku meninggalkan teman-temanku yang asyik berfoto di atas batu besar itu. Aku memilih menyendiri dan menikmati apa saja yang bisa kunikmati. Mereka akan membiarkan aku melakukan hal itu sebagai orang yang sudah duduk dan hanya menatap ke arah laut di dermaga ini. Di sekian lanjutan puisi novel ini akan dilanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup karya sastra Indonesia. Hari terakhir di Pulau Sikuai. Tadinya aku ingin menelpon Mulan, tetapi di luar prediksi, baterai ponselku lebih cepat habis karena dipakai untuk berfoto-foto di awal kami datang. Dan sayangnya, aku juga lupa membawa power bank. Jadi, sampai besok aku tidak akan bisa mengabarimu. Beruntung aku sudah memberitahumu perihal ini. Bosan menatap pria air pantai dan pulau-pulau yang berada di depanku. Aku duluan kembali ke tenda. Kulihat teman-temanku masih asyik berfoto. Jangan lama-lama, udah mau gelap nih. Kayaknya nanti hujan deh. Siap. Kamu jagain tenda sekalian ya boy. Tadi ada kabar-kabarnya kalau udah mau malam ada biawak yang suka nyuri makanan di tenda. Arif mengingatkanku. Senja berlalu begitu indah. Namun ada yang kurang saat kamu tak berada di sini. Sampai di tenda, aku mengambil catatan kecilku, menulis beberapa poin yang kurasa penting dan berguna saat nanti aku akan menulis lagi. Ternyata malam di Sikuai gelap, sangat gelap, dan tak ada penerangan selain cahaya bulan yang remang-remang. Dan kayu-kayu kecil yang bisa dibakar untuk membuat api unggun. Wita bertugas menyiapkan kami segelas cappuccino panas. Aku dan Arif menikmati cappuccino panas buatan Wita, ditambah beberapa cemilan yang sengaja kami bawa sebagai bekal. Meski di sini gelap dan tak ada listrik, di laut beberapa ratus meter dari tempat kami menyalakan api unggun, ada kapal yang sedang menangkap ikan. Cahaya lampunya memantul ke air laut, namun tidak cukup untuk sampai menerangi tenda kami. Ivandi, tadi mana? Tanya aku. Katanya mau ke tenda anak sebelah, ada temannya di sana. Selain kami, ada 2 kelompok lagi yang mendirikan tenda dan menginap di sini. Namun, aku tak tahu siapa yang dimaksud. Pada ngomongin gue ya? Tiba-tiba, Ivandi datang dari belakang kami, dan dia membawa seorang perempuan. Oh, ya, kenalin ini Dela, junior gue pada saat SMA. Dia memperkenalkan perempuan yang dibawanya itu kepada kami. Dela Nursyid, itu nama lengkapnya. Aku tak terlalu memperhatikan bagaimana dia. Di kepalaku hanya ada kamu. Aku resah saat tak bisa mengabarimu. Sekilas kuperhatikan Arif mulai mendekati Dela. Dia memang begitu, tak bisa melihat perempuan bening sedikit saja. Aku hanya tersenyum sambil terus menikmati suasana malam di Pulau Sikuai ini. Malam berlalu, kami habiskan dengan bernyanyi. Beberapa menit kemudian, Dela pamit dari tenda kami. Ia kembali menuju tendanya. Biar aku saja yang antar, pinta Arif. Ketika Ivandi yang satu itu. Malam pun kami nikmati dengan berbagai pengalaman pekerjaan. Bagaimana Ivandi di Jakarta dengan pekerjaan, Wita dengan pekerjaan, tentu aku dengan pekerjaanku juga. Tadinya aku ingin menceritakan kamu kepada Arif dan Wita, tetapi tidak jadi. Aku tahu mereka juga akan menertawakan aku seperti Ivandi menertawakanku pagi tadi sebelum berangkat.
Untuk soal begadang, 3 sahabatku itu memang payah. Mereka sudah tidur duluan. Api unggun kami sudah mulai padam. Hanya ada api kecil dengan bara yang masih memerah. Di langit, saat itu bulan sedang purnama. Tadinya aku berpikir untuk mandi di laut tengah malam begini. Namun, aku teringat kata Fikra. Di sini juga banyak ubur-ubur kalau malam hari. Setelah aku pikir ulang, aku memutuskan untuk tidak jadi berenang malam-malam begini. Lagi pula, berenang sendirian di laut yang belum kukenal akan berbahaya. Mungkin nanti bila denganmu. Aku memilih duduk di atas pasir, membiarkan ujung kakiku tersapu bibir ombak. Kok nggak ikutan tidur? Suara seorang perempuan. Aku memalingkan wajah ke belakang. Ada Dela Nursyid. Sayang kalau suasana malam di sini dilewatkan dengan tidur, ucapku. Boleh duduk di sampingmu? Aku mengangguk, lalu menggeser sedikit posisi dudukku. Dela duduk di sampingku. Kami menghadap ke arah kapal yang berada di tengah laut. Di bawah remang-remang cahaya bulan. Dela untuk duduk bersamaku. Ya, aku harus membiarkannya. Kok bengong? Oh, maaf, aku... Udah, santai saja. Dela memegang bahuku. Jalan yuk, dia berdiri. Jalan? Iya, jalan di dekat-dekat pantai ini. Tapi aku melihat ke arah teman-teman Dela, beberapa orang laki-laki dan perempuan juga. Itu teman-temanku semua, jawabnya. Aku pun akhirnya berdiri dan memutuskan mengikuti langkah kaki Dela. Kami berjalan mengikuti jalur pinggir pantai. Karena rembulan sudah sempurna, jadi tak begitu gelap. Cahaya bulan memantul dari air laut. Ini di luar kendaliku, Wulan. Aku tak berniat melakukan ini. Aku hanya ingin menerima ajakan baik Dela. Maaf ya, aku berusaha menenangkan hatiku. Jujur saja, pikiranku masih di kamu meski aku bersama Dela malam ini. Perjalanan itu tak berlangsung lama. Aku tak enak sama teman-teman Dela. Lagi pula, aku juga tak enak sama sahabat-sahabatku. Meninggalkan mereka tertidur dengan tenda yang tak tertutup. Aku mengajak Dela kembali ke tenda setelah kami meninggalkan tempat duduk kami sejauh 200 meter kurang lebih. Matahari terbit dari balik bukit seberang pulau. Dari sekuai tenda kami menghadap ke arah sungai Pisang yang terletak di Pulau Sumatera. Sebelum teman-temanku terbangun, aku sudah menyiapkan sarapan buat mereka. Semalam, aku hanya tidur beberapa jam saja. Makanya pagi ini selalu dia yang memasak. Lalu lagi pula sarapan kami hanya mie instan. Ini adalah hari kedua kami di Pulau Sikuai. Itu artinya nanti sore aku dan sahabat-sahabatku ini akan kembali ke Padang. Lusa Ifandi harus kembali ke Jakarta. Dia harus bekerja lagi. Arif dan Wita besok juga sudah harus ngantor. Sedangkan aku juga ingin menyelesaikan naskah yang sedang kutulis. Setengah hari ini kami habiskan dengan berkeliling pulau ini setelah sarapan dan menyiapkan apa saja yang dibutuhkan. Kami mulai menyusuri pinggir pulau. Sepanjang perjalanan, kami disuguhi pemandangan alam yang luar biasa indah. Selain beberapa pantai yang landai dan berpasir putih, ada juga pantai yang terjal dengan karang pemecah ombak. Sayangnya, beberapa fasilitas memang sudah dirusak oleh perompak. Pagar jalan setapak yang terbuat dari semen juga sudah banyak yang dihancurkan. Mereka mengambil besinya, entah apa yang ada di benak mereka, sehingga dengan keji merusak apa yang tak seharusnya mereka rusak. Semoga nanti pulau ini pulih lagi ya, kayak pertama dibangun dulu. Wita juga merasakan apa yang kurasakan. Sayang banget memang pulau seindah ini dirusak. Arif pun menambahkan. Kami terus berjalan. Di beberapa bagian, aku dan yang lainnya harus ekstra hati-hati. Yang sudah rusak parah dan putus. Akhirnya, perjalanan kami pun berakhir di tenda.
Setelah mandi dan berenang di antara ubur-ubur dan ikan-ikan berwarna-warni, untuk ubur-ubur, aku beberapa kali disengat karena berenang memakai celana pendek. Aku dan yang lain segera bersiap-siap pulang. Sesaat sebelum perahu kami berangkat, Della menatap ke arahku. Aku hanya memberi senyum. Apa yang kami bicarakan semalam sepertinya hanya akan menjadi kenangan belaka. Selamat tinggal Pulau Sikuai. Nanti aku akan kesini lagi. Semoga saja bisa. Aku menyentuhkan jemariku ke permukaan air laut yang biru bening itu. Wulan, aku semakin menyukai pantai. Rasanya aku benar-benar ingin menikmati udara seperti itu denganmu. Jangan ngelamun. Nanti lu kesambet hantu laut. Ivandi menepuk bahuku. Itu adalah bacaan dari hari terakhir di Pulau Sikuai yang mendapat kesimpulan bahwa kita melatih kesabaran dengan terus menunggu waktu untuk bertemu. Selanjutnya, kita akan membacakan sebuah novel yaitu dengan judul Rencana Ivandi. Langsung saja, Rencana Ivandi. 4:30 sore, aku dan Ivandi sampai di kos. Tubuh yang terlalu lelah membuatku ingin segera beristirahat. Namun, aku menyempatkan dulu untuk mandi. 2 hari di Pulau Sikuai, aku hanya mandi air laut. Aku bahkan tak sempat menyalakan ponselku. Aku lupa. Rasanya hanya ingin tidur sendiri. Aku tak ingat persis berapa lama aku baru bisa tertidur. Yang aku ingat, setelah itu aku terbangun pukul 2 dini hari dengan keadaan perut yang teramat lapar. Aku mengecek perlengkapan makanan ringan di lemari. Biasanya aku selalu menyimpan cemilan untuk bekal menulis. Sialnya, ternyata aku lupa. Semua bekal itu aku masukkan bersamaan bekal makanan yang dibawa ke Pulau Sikuai. Dalam keadaan tubuh yang masih terasa amat pegal, aku keluar mencari makanan. Rasa lapar ternyata bisa mengalahkan rasa pegal. Sebelum pergi, kulihat Ivandi tidur pulas. Mulutnya menganga, sepertinya dia begitu kelelahan. Aku berjalan menuju minimarket yang buka 24 jam. Jaraknya dari kosku tidak begitu jauh. Setelah merasa cukup dengan makanan yang aku pilih, aku kembali pulang ke kos. Sampai di kos, aku baru sadar kalau ponselku belum menyalakan. Ingatanku langsung tertuju kepadamu. Aku segera menekan tombol hijau dan layar ponselku pun menyala. Seperti yang sudah kuduga, pesan darimu masuk berentetan. Kamu sudah pulang? Kok pesan aku gak dibalas? Boy, kamu gak apa-apa kan? Ternyata kamu mencariku, Wulan. Aku bermaksud menelponmu. Tapi setelah aku lihat jam sudah mendekati pukul 3 pagi, aku mengurungkan niatku. Aku menelponmu pagi saja saat kamu terbangun. Sembari menunggu pagi, SMS-mu masuk beberapa menit setelah azan subuh berkumandang. Aku segera membalasnya. Ponselku baru nyala, maaf. Boleh aku menelepon? Tanyamu. Aku segera menekan tombol call biar aku saja yang menelponmu. Beberapa saat kemudian, terdengar suaramu di balik telepon. Aku kangen, ucapmu. Langsung membuatku tak tahu apa yang harus aku katakan. Kamu kok diam saja? Tanyamu lagi. Iya, aku juga kangen banget sama kamu. Maaf ya, ponselku mati. Sepulang dari Sikuai kemarin sore, aku kelelahan dan tertidur. Aku berusaha menjelaskan. Ya sudah, gak apa-apa. Aku hanya khawatir karena kamu gak memberi kabar. Gimana pulaunya? Seru. Ada pantai-pantai yang keren pokoknya. Kamu harus datang ke sana. Iya, aku mau datang ke sana, tapi bareng kamu. Iya sayang, nanti aku aja ya. Kita membuka pagi dengan cerita-ceritaku tentang perjalanan 2 hari itu. Juga tentang ceritamu, menemani ibumu, belajar memasak, dan tentang perkembangan tugas akhirmu yang semakin membaik. Setelah merasa cukup untuk melepaskan rindu padamu, aku bersiap-siap untuk membangunkan Ivandi. Pagi ini, dia akan berangkat ke Jakarta, dan aku harus mengantarnya ke bandara. Sepanjang cerita kita pagi ini, ada hal yang tak kuceritakan kepadamu. Tentang Della Nursyid,
Entah kenapa hatiku mengatakan agar aku tak usah menceritakan perempuan itu. Memang kami tak ada apa-apa. Dan kebetulan dia ingin duduk di sampingku malam itu. Aku pikir tak perlu menceritakannya kepadamu. Aku takut jika aku menceritakan tentang dia hanya akan membuat kamu cemburu. Tentu aku tidak ingin bertengkar, karena jika kita sudah bertengkar akan susah untuk menyelesaikannya. Pertama, kita jauh. Kedua, kamu pasti akan mengira aku macam-macam. Meski aku tahu kamu tak seperti kebanyakan perempuan yang cemburu, perempuan yang suka membabi buta kalau cemburu. Cemburumu lebih dingin, namun membekukan sesuatu di dadaku. Aku masih ingat, kamu pernah salah paham perihal fotoku dengan sepupuku di sebuah tempat wisata. Waktu itu, kami pergi bersama-sama dengan keluarga pasca lebaran, dan aku baru menguploadnya atas permintaan sepupuku itu. Meski aku sempat menolak, tetapi dia memaksa. Akhirnya, kamu menuduhku telah berbuat serong. Kamu pikir aku berpacaran dengannya. Untunglah sepupuku itu orang yang bertanggung jawab. Dia menelponmu dan menjelaskan semua. Meski efek dari semua itu dia mengatakan aku gila. Kamu ngapain pacaran dengan orang sejauh itu? Belum pernah ketemu lagi. Aku tak heran lagi. Dia orang kesekian kalinya yang mengatakan hal senada kepadaku. Namun bukanlah kamu, dan aku telah sepakat kalau kita tak akan menghiraukan mewujudkannya, bukan dari omongan orang lain. Sepulang dari bandara, aku sengaja mampir di sebuah coffee shop di kawasan Simpang Kampus Bung Hatta. Aku harus melanjutkan tulisanku yang sempat terbengkalai karena merasa mood menulisku berantakan akhir-akhir ini. Padahal, alasanmu sebenarnya tidak berlaku pada penulis profesional. Aku masih belum sampai tahap itu. Aku buka Twitter, langsung stalking tweet terakhir kamu. Lagi nungguin dosbing, butuh semangat dari kamu. Aku tersenyum. Aku mengambil ponsel lalu menelponmu. Kamu yang semangat ya, cepat kelarin tugas akhirmu. Hehe, pasti kamu stalking tweet aku ya. Ih, pede banget. Emang harus stalking dulu buat nyemangatin pacar sendiri. Iya sayang, aku semangat nih. Udah kayak pejuang 45, kamu juga yang semangat. Ya udah, aku nulis dulu abis antar Ivandi ke bandara. Aku menutup teleponku, lalu melanjutkan menulis. Setelah dapat satu bab, aku meneruskan dengan membaca buku, mengupdate blog, Facebook, dan melihat informasi buku-buku apa saja yang baru terbit di banyak toko buku online. Baru membaca 2 halaman buku yang ada di tanganku, tiba-tiba ponselku berdering. Aku pikir kamu yang menelepon, tetapi ternyata bukan. Itu nomor baru, belum ada nama kontaknya di ponselku. Halo, ucapku. Ini Boy Chandra. Iya, aku Dela yang di Sikwe kemarin. Oh iya, aku ingat. Ada apa ya, Del? Kamu ada waktu nggak buat ketemu? Aku mau ketemu lagi. Boleh, kapan? Nanti aku SMS-in ya. Dela menutup telepon. Aku kembali fokus pada bacaanku. Tetapi aku baru sadar, kenapa Dela bisa menelponku. Padahal, aku kan tidak pernah memberikan nomor ponselku kepadanya. Lama, aku berpikir dan menduga-duga. Akhirnya, aku mencoba mengabaikan saja. Barangkali ada hal yang memang ditanyakan Dela kepadaku. Katanya dia bekerja di sebuah toko buku terbesar di kota ini sebagai public relation. Sebagai penulis, tentu aku juga tak ada salahnya saling berbagi pengalaman dengan Dela. Mungkin saja kami bisa saling bertemu, membantu satu sama lain. Aku memang butuh banyak teman untuk belajar bagaimana menjadi penulis yang baik. Selama ini, aku lebih banyak mengenali orang-orang yang berkecimpung di dunia penerbitan dan pembukuan dari Twitter saja. Dengan berkenalan dengan Dela, berarti ada satu lagi yang aku kenal, bukan dari Twitter. Setelah cukup lama di cafe shop, aku
Beranjak meninggalkan cangkir kopi yang mulai kering itu, aku ingin pulang ke kos. Karena bangun kepagian mataku terasa berat lagi. Kopi yang kuminum pagi ini tak terlalu berefek. Aku harus pulang untuk kembali tidur sejenak. Kesimpulannya, kebahagiaan datang dengan cara bagaimana kita mewujudkannya. Itulah sedikit tugas ke-24 novel membaca puisi dalam waktu 40 hari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia. Semenjak pulang dari Pulau Sikuai, semangat menulisku jadi meningkat. Apa ini karena efek otak yang kembali segar, ataukah karena 2 naskah yang kukirim sekitar setengah tahun lalu ditolak? Entahlah, yang pasti aku hanya ingin menikmati hasrat menulisku yang semakin meningkat ini. Kesibukanku dengan tugas akhirmu membuat kita lebih banyak menikmati waktu untuk urusan kita masing-masing. Beberapa hari ini, kamu sedang sibuk menyiapkan diri untuk kompre. Sore itu, saat aku sedang menonton televisi, tiba-tiba Della mengirimiku pesan singkat. "Boy, besok malam ketemu ya. Kamu datang ke kosku aja, alamatnya nanti kukirim." Aku sempat berpikir, kenapa Della memintaku datang ke kos dia? Bukankah tempat umum di Padang ini juga cukup banyak, kafe juga banyak? Kenapa harus kos dia? Karena pertanyaan itu cukup ada dalam kepalaku saja, aku pun membalas pesan Della. "Iya, bisa." Besok malamnya, aku datang ke kos Della. Aku lihat aku pernah bertemu Della di toko buku tempat ia bekerja. Dia mempersilahkan aku duduk di depan kos, di kursi yang sepertinya memang disediakan untuk kamu yang datang ke sana. Aku sempat membercandai Della dengan menanyakan beberapa orang yang pernah pacaran di tempat duduk yang sedang kududuki itu. Dia hanya tertawa. "Kayaknya udah ratusan deh," ucapnya. Selain public relation di toko buku, dia juga menjadi ibu kos di tempat itu. Omnya, si pemilik kos, mempercayai Della untuk mengolah kos itu sejak setahun terakhir. Sekalian dia bisa tinggal di sana. "Oh iya, aku baru ingat. Maaf ya, nomor ponsel kamu aku dapat dari Ivandi." "Ya udah, nggak apa-apa. Aku sudah menduga siapa yang tahu nomorku yang kenal dengan Della kalau bukan Ivandi." Malam itu, kami berbicara panjang lebar.
tentang pekerjaannya, dan tentang kenapa aku memilih menjadi penulis. Saat kuceritakan pada Della, sebenarnya sama dengan yang kuceritakan padamu perihal kenapa aku jadi penulis. Della juga menceritakan tentang dirinya. Sebenarnya dia bekerja di sana juga atas pertimbangan orang tuanya. Ibunya tak mengizinkan Della pergi keluar kota seperti Jakarta. Karena itu, dia bekerja di kota ini. Sebagai anak bungsu, dia memang tak pernah membantah ibunya. Aku selalu kabung dengan perempuan yang mencintai ibunya, sama seperti kamu. Dan malam ini Della membuatku kagum akan hal itu juga. Dia sangat patuh pada ibunya. Bahkan rela membatalkan keinginannya untuk membuat ibunya tetap senang. Malam itu aku sadar satu hal, Wulan. Kebohongan itu ternyata berantai. Aku merasa dengan tidak memberitahumu perihal aku bertemu dengan Della di Sequoia, membuat aku harus membohongimu lagi tentang malam ini. Siapa? Kok gak diangkat? Tanya Della. Saat kamu menelpon, aku tidak mengangkat teleponmu. Nanti saja, jawabku. Entah setan apa yang membuatku memilih untuk tidak mengangkat teleponmu. Dan kamu hanya menelponku sekali. Jika aku tak mengangkat teleponmu, artinya aku sedang sibuk menulis dan akan menghubungimu setelah aku selesai. Begitu kesepakatan yang kita sepakati. Aku pun begitu kepadamu. Dan di jam kuliah, kamu tak mengangkat teleponku. Berarti kamu sedang sibuk dan akan menelponku saat urusanmu selesai. Perjanjian itu telah kita sepakati. Sebagai sepasang kekasih yang berjauhan, kita telah sepakat untuk saling percaya. Aku percaya kamu hanya fokus pada tugas akhirmu di sana, dan kamu percaya bahwa aku adalah lelaki yang bisa kamu percaya di sini. Kebohongan itu membelit leherku. Aku semakin sering melakukan kebohongan kepadamu. Namun, jujur saja, setiap aku membohongimu, ada bohongimu tentang Della. Sejak pertemuan malam itu, Della lebih sering mengajakku bertemu. Kami bertemu di mana saja, di kafe, di kos, di dekat rel kereta api di depan kos dia, menonton di bioskop. Terlalu sering. Apakah aku terlalu kesepian tanpa kamu ada di sini? Entahlah. Kehadiran Della membuat aku merasakan ada yang berbeda. Namun, kamu tetap menjadi orang yang selalu merasuki pikiranku. Saat bersama Della, aku seolah kehilangan beban pikiran. Selepas bertemu dengannya, aku kembali memikirkan Wulan. Aku tahu ini menyakitkan, dan aku tak mungkin mengatakan kepadamu. Biarkan saja batinku yang menyiksa diriku sendiri. Semua ini benar-benar membuatku galau. Di satu sisi aku mencintaimu, hatiku telah jatuh kepada sosok kamu yang selama ini menemaniku. Di sisi lain, aku mulai ditarik oleh pesona Della, perempuan yang kini sering memberikan hal-hal yang belum kudapat darimu. Setidaknya, dia bisa menemui aku kapanpun dia mau. Aku juga bisa datang menemuinya kapanpun dia mau. Tapi jarak ini seolah menghukum kita. Aku tahu aku yang salah dalam hal ini. Aku yang memulai semuanya. Aku yang memintamu. Aku juga yang memberimu mimpi-mimpi. Dan kamu juga harus tahu, orang-orang menganggapku gila. Aku tak peduli. Aku mencintaimu, Wulansari. Namun, kehadiran Della membuatku menjadi lain. Ternyata aku bukan lelaki yang kuat untuk menahan perhatian Della. Mungkin ini yang dimaksud orang-orang perhatian itu seperti candu. Berikanlah kepada seseorang, maka kamu akan membuat dia menggilaimu. Tentu yang dimaksud adalah perhatian yang sesuai porsinya. Seperti perhatianmu padaku. Seperti perhatian Della padaku. Akhirnya, aku pun memutuskan untuk memendam rahasia ini. Aku belum siap menyatakan kepadamu tentang kedekatanku tentang Della.
Aku tak pernah ingin dan tak akan tega mendengarmu terluka. Aku tak ingin kamu merasakan sakit hati. Biar saja aku dan batinku yang bertengkar sampai salah satu dari kamar terbakar. Aku paham betul, sepintar apapun aku bermain api, kelak dia akan membakarku. Dan permainan itu sudah kumulai tanpa pernah kurencanakan. Dan permainan itu sudah kumulai tanpa pernah kurencanakan. Bertemu dengan Della di Bulai Sikuai. Ivandi memberikan nomor ponselku dan pertemuan-pertemuan kami berdua akhir-akhir ini membuatku semakin merasa didesak dua hal yang sama-sama tak bisa kuhindari. Di pertemuan kesekianku dengan Della, sedangkan dengan kekasihku sendiri belum pernah. Di matanya, dadaku seolah ingin meledak, bukan hanya karena tatapan Della yang menghanyutkan itu, tetapi juga tentang ingatanku padamu yang menghanguskanku. Aku gak tahu kenapa bisa begini, kenapa tiba-tiba aku ingin bertemu denganmu, dan rasanya ingin selalu menatap matamu. Sejak pembicaraan kita malam itu di pantai, aku merasa ada yang berbeda dengan kita. Ada sesuatu yang membuat aku selalu ada di sampingmu. Aku nyaman, aku merasakan. Della terdiam. Cinta, tanyaku berani. Aku lebih suka menyebutnya dengan sayang. Aku juga merasakannya, bisikku. Entahlah, sejak malam itu aku dan Della sudah seperti dua orang berpacaran. Dia memelukku dan aku mengecup keningnya. Semua ini membuat aku gila. Benar-benar merasakan gila. Kali ini bukan karena ucapan orang-orang kepadaku tentang hubungan kita, namun tentang aku yang dengan tega menyakitimu tanpa kamu tahu. Dan aku seolah menikmati rahasia ini. Kamu mau kemana hari ini? Tanyamu pagi setelah mengangkat di telepon. Mau ke toko buku, mau lihat buku terbitan terbaru. Lagi-lagi aku harus membohongimu, Wulan. Untuk kesekian kalinya, demi rahasia sudah terlanjur kubuat. Siang itu, aku menemui Della untuk makan siang bersamanya di kafe dekat kantornya. Sepintar apapun dari judul rahasia ini. Selanjutnya ada novel karangan dari Boy Chandra juga, yaitu Berbohong Itu Melelahkan. Langsung saja, kebohonganku padamu terus saja berlanjut. Aku tahu ini akan sangat menyakitimu, namun aku hanya lelaki yang tak bisa mengalahkan naluriku. Aku dibuat hanyut oleh Della. Dia mampu menghadirkan hal yang selama ini aku rindukan darimu. Aku rindu menatap mata kasihku, mengecup lembut keningnya, memeluknya dalam dingin hujan. Dan aku mendapatkan semua itu dari Della, bukan dari kekasih yang aku cintai. Aku tak mendapatkan itu darimu. Aku tak menyalahkanmu. Aku hanya menyesalkan diriku sendiri yang tak mampu menolak semua ini. Batin ini terus saja meronta. Kemarin malam, aku dan Della terjebak hujan di teras sebuah ruko di kawasan Jalan Lolong. Aku sengaja menjemputnya. Malam itu, dia harus lembur karena menyelesaikan laporan akhir bulan. Kami terjebak hujan yang tak mau reda. Saat malam semakin larut, jalanan pun semakin sepi. Wulansari, aku tak seharusnya menceritakan ini di sini. Tetapi, dari awal aku sudah berjanji untuk tidak pernah membohongimu. Meski pada kenyataannya, banyak hal yang kini aku rahasiakan darimu. Banyak sekali, Wulan. Entah berapa ribu doa akan kamu menghapusnya kembali. Kamu di mana? Tanyamu di telepon. Aku sengaja menjara sedikit dari Della. Dia tak pernah tahu tentangmu. Sama seperti kamu yang tak pernah tahu tentang dia saat ini. Aku lagi kejebak hujan di luar. Tadi mau beli makanan. Aku lagi-lagi membohongimu. Padahal jelas-jelas aku sedang bersama Della di teras ruko kehujanan.
hanya berdua. Hati-hati ya, tunggu hujan reda dulu. Kamu baru pulang, jangan bandel ya. Hujan itu bisa bikin sakit. Kamu dengan polosnya masih saja mengingatkan aku. Bukan dengan polos, tapi dengan sayangmu yang tulus kepadaku. Beberapa saat kemudian, aku mematikan telepon kita. Kamu tahu apa yang terjadi setelahnya? Bagian ini akan sangat menyakitkan untuk kuceritakan. Aku juga tak yakin bisa memaafkan diriku sendiri atas kesalahan yang ini. Dan jika terjadi kepadamu, mungkin saat berat bagiku untuk menerima kenyataan. Della terlihat sangat kedinginan. Aku berinisiatif untuk memelukkan jaketku ke tubuhnya. Dia menatapku. "Gak usah," katanya. Lalu memasangkan jaket itu kepadaku. Dia meminta aku membelakanginya. Aku ingin memelukmu dari belakang. Dia memeluk tubuhku yang sebenarnya sudah mulai kedinginan juga. Pelukan itu mampu menghangatkan segala kesepian. Seperti ini. Pelukan Della terasa sangat nyaman. Namun jujur saja, saat dia memelukku, batin ini terlalu mengingatkanmu. Aku juga tak tahu apa yang sebenarnya menimpa hatiku. Dia memasukkan jari-jarinya ke dalam saku jaketku, lalu memintaku menggenggamnya. Beberapa saat, entah dengan cara apa, dia membalikkan badan dan sekarang keningnya berada di setara dengan hidungku. Dia menatap ke arahku, tak berkata apa-apa, dan kakinya meninggi. Ada sesuatu melumat bibirku, lembut pelan-pelan. Gila, ini harusnya tak kuceritakan kepadamu. Ini menyakitkan. Aku lelaki yang kamu cintai, tentu juga mencintaimu. Kini bibirku mengecup lembut bibir perempuan lain, berkata berkali-kali. Setelah ritual itu, aku semakin kepikiran padamu, Wulan. Benar-benar aku merasa berdosa. Sampai di kos, setelah mengganti pakaian, aku mencoba untuk tidur. Namun dosa itu semakin menggerayungiku. Semua hal yang aku lalui dengan Della menghadirkan bayangan bagaimana reaksimu ketika tahu apa yang sudah aku lakukan. Rahasia ini semakin rimbun. Pelan-pelan, dia semakin mengakar dan membeli di tubuhku. Setiap hal yang aku lakukan dengan Della seolah menjadi setangkai demi setangkai dahan yang tumbuh di tubuhku. Dengan akarnya dia membelit dan menyesakkan dadaku. Kebohongan ini ternyata melelahkan. Terima kasih untuk malam ini. Pesan singkat Della masuk ke ponselku. Tidur. Aku hanya ingin merenung apa yang kubutuhkan. Aku ingin mengatakan kepadamu bahwa aku telah mengkhianatimu. Aku telah mengkhianati cinta kita, Wulansari. Seharian aku tak membalas pesan singkat Della, juga tak mengabari kamu. Aku diam. Aku melarikan diri ke tempat yang aku rasa bisa menenangkan pikiranku. Rasa bersalah kepadamu benar-benar membuat aku tak ingin berkomunikasi dengan kalian berdua hari ini. Aku memilih duduk di pantai belakang kampus, memilih untuk menatap ombak, melihat ombak menggempas karang. Dan ingatan kepadamu semakin tajam. Pantai selalu bisa mengingatkan aku kepadamu, namun tidak kepada Della. Padahal jika aku ingat-ingat, aku bertemu dengan Della di sebuah pantai, meski bukan pantai yang sedang kudatangi saat ini. Dan dengan kamu, aku belum pernah sama sekali ke pantai. Aku hanya mengetahui kalau kamu suka pantai, dan sempat beberapa kali kamu mengirimku foto saat kamu sedang berada di pantai. Ini namanya Pantai Lampu, adanya di Aceh. Kalau sedang di sini, aku suka minum es kelapa sama makan mie rebus, enak banget. Nanti kamu aku ajak ke sini deh. Begitu ucapmu saat mengirim fotomu sedang berada di salah satu pantai Kebang. Kamu sambil pulang kampung. Kamu pernah berjanji ingin mengajakku ke sana suatu hari nanti. Katamu, senja di Pantai Lampu itu romantis.
Namun, dengan apa yang sudah kuperbuat belakangan ini, aku merasa tidak pantas lagi mendapatkan semua itu. Aku hanya seorang pecundang yang sudah berani menanam mimpi kepadamu. Kamu kemana aja? Bila mengirimku pesan singkat, sedangkan kamu juga mengirimiku lebih banyak dari itu. Aku tak membalas satupun pesan kalian. Aku memilih tetap menjadi pengecut, terus terdiam diri di pantai menatap ke arah laut. Semakin aku lari, semakin berat rasanya beban ini. Benar-benar melelahkan. Hari kedua, aku tidak mengabari kamu dan Dela. Kamu sibuk banget ya. Jangan sampai telat makan. Kamu masih saja memberiku perhatian. Aku benar-benar dibuat merasa semakin bersalah oleh semua ini. Dela tak mengabariku lagi. Sepertinya dia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Atau mungkin dia sedang menunggu aku yang mengabarinya. Aku berusaha menelponmu. Entah kenapa rasanya kali ini berat saja untuk melakukan semua ini. Padahal jelas-jelas kamu masih kekasihku dan kamu tidak tahu menahu soal Dela. Kamu kenapa? Tanyamu saat suaraku terdengar pelan. Gak apa-apa, aku hanya... Kamu sakit? Wulan, entah apa yang harus kukatakan kepadamu. Saat aku berkali-kali membohongimu, kamu masih saja memberikan perhatian kepadaku. Hatimu terbuat dari apa? Lalu, jika nanti aku mengatakan sesuatu kesalahanku padamu, apa kamu masih mau melakukan semua ini? Aku gak sakit kok, hanya lagi banyak pikiran aja. Oh iya, aku ada kabar baik. Bulan depan aku sudah bisa kompre. Aku akan wisuda. Kamu terdengar sangat riang. Selamat ya sayang. Kamu kok lemas gitu reaksinya? Kamu gak senang? Aku senang sayang. Aku berusaha mengucapkan dengan cara semanis mungkin. Kamu datang ya? Aku mau kenalin kamu sama mama. Aku ke Medan. Aku terbata. Iyalah sayang, masa ke Jakarta? Aku kan di Medan, kamu gimana sih? Iya, aku akan datang. Aku berusaha menahan sesuatu yang membuat dadaku semakin merasa sempit. Lelah, aku sangat lelah menahan semua ini. Namun, aku sama sekali belum berani mengatakan padamu perihal Dela. Termasuk kepada Dela. Aku juga belum berani menceritakan kisah kita. Perlahan-lahan, akar-akar kebohonganku semakin melilit tubuhku. Sekarang sudah mencapai tenggorokanku. Aku dan batinku semakin sering bertengkar. Perihal apa yang seharusnya aku lakukan dan apa yang tak seharusnya aku lakukan. Aku harus berani menyelesaikan apa yang sudah kumulai. Sama halnya dengan menulis naskah diterbitkan atau tidak, itu urusan lain. Aku harus menyelesaikan semua ini. Perihal apapun yang akan terjadi nanti, aku harus siap dengan semua resikonya. Saat aku berani main api, berarti aku adalah orang yang harus siap juga terbakar kapanpun. Terima kasih. Itulah novel karangan dari Bojangga. Dan ini merupakan tugas ke-25. Gitu saja. Jadi kesimpulannya adalah saat aku berani main api, berarti aku adalah orang yang harus siap juga terbakar kapanpun. Terima kasih. Hidup karya sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.